Tapi kalau misalnya ini Netanyahu ini marah, kan bisa ngawur. Gitu kan, ngawur. Dan sangat mungkin ya marah. Sangat mungkin ngawur. Sangat mungkin ya. Dan presidennya kan Trump. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia yang selama ini sejak zaman Soeharto sebenarnya, bukan hanya kita udah berapa kali ganti presiden, kita konsisten memainkan peran kita sebagai penengah. Ini momentum juga buat Prabowo untuk memerintahkan diplomat-diplomat di Deplu untuk segeralah mencoba menjadi penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Ivyudo, Didik Supriyanto, dan Haris Jauhari, yang ahli hukum internasional bahkan luar angkasa itu ada di kami. Nugroho Ivyudo, lu ahli hukum angkasa luar kan? Ini nggak ada kaitan sama hukum angkasa. Karena ada itu serangan. Ada loh, itu kan serangannya di angkasa. Jadi ini soal lu harus jelaskan duduk perkara. Kan Iran itu negaranya dipisah oleh Irak dan Yordania kan? Iya. Nah, dia melewati dua negara ini untuk sudah masuk hukum luar angkasa juga itu. Iya, itu memang kalau melintasi udara negara lain harus minta izin. Nah, iya kan udah benar kan? Tapi kan ini kita ngomongin soal ada serangan dari pesawat Iran ke Israel di Tel Aviv. Serangannya besar-besaran, bahkan sampai hari ini, sampai saat kita ngobrol ini, itu terus masih berlangsung. Sudah hari kelima ya? Hari kelima. Iya. Meskipun mungkin ditayangkannya hari kesekian nih, Ji. Ya, tapi gempuran itu cukup signifikan dari Iran. Saya misalnya sebagai orang yang berpihak pada Palestina, dan juga mungkin jangan-jangan banyak orang Indonesia yang memang juga berpihak pada Palestina. Lu memihak Palestina, lu memihak yang lemah. Gua memihak yang lemah ya. Itu kita senang lihatnya. Kita senang lihatnya. Iya, terlihat itu loh gedung-gedung pencakar langit di Tel Aviv tuh, di atasnya kayak kembang api. Karena memang Israel punya pertahanan yang cukup bagus. Jadi pesawat pertahanan udara ya. Pertahanan udara. Rudal-rudal yang masuk ke mereka bisa mereka intercept sebelum jatuh. Jadi kelihatan di gambar itu, kelihatan di video itu seperti pesta kembang api di atas. Ya. Karena itu senjata bertabrakan di atas. Dan diklaim itulah yang terbaik di dunia. Sistem pertahanan udara punya Israel. Ternyata jebol. Ada bocor juga. Bocor juga. Dom itu ternyata jebol juga oleh senjata Iran gitu. Bahkan katanya salah satu pesawat Israel bikinan Amerika yang super canggih itu juga katanya berhasil dijatuhkan oleh Iran. Jadi memang ini memang perang teknologi. Malah kalau kita lihat sebenarnya, ya gue senang sebenarnya dari sisi itu. Tapi gue membayangkan kalau ini berlangsung terus ya, itu ngeri. Ini Iran tuh punya 611 pesawat tempur, Israel punya cuma 551. Jadi ini sekarang ini perangnya perang di udara. Jadi dari segi jumlah Israel lebih banyak, lebih banyak jauh, hampir 100 pesawat. Jadi ini akan tetap seru gitu loh. Dari sisi orang-orang yang misalnya pengamat persenjataan, gitu. Tapi dari sisi gue sebagai kemanusiaan, perang itu nggak pernah ada kebaikan dari perang itu. Ya. Perang itu selalu semua orang susah, semua orang lose itu perang. Kalah, semua orang kalah. Ya. Jadi memang yang kali ini, yang antara Israel dengan Iran itu harus dianggap jauh lebih serius daripada Israel melawan Palestina. Karena kalau bukan Israel melawan Palestina, Israel kalau ketika harus berperang Israel dengan Palestina. Kan lebih lokal, lebih lokal. Kecil ya. Lebih lokal, skalanya lebih kecil, ini skalanya jauh lebih besar, sehingga kehancurannya bisa sangat masif. Apalagi kalau Israel membalik menyerang Iran, akan lebih luas lagi. Dan kita tahu kan Netanyahu itu kan senang banget balas dendam, itu kan Netanyahu tuh. Iya.
Itu apa? Benyamin Netanyahu itu kan Hitler kecil kan? Hah? Hitler kecil. Hitler kecil. Ya. Itu nggak bisa Hitler. kecil. Jadi Hitler tapi masih kecil gitu. Gimana maksudnya? juga sih Hitler dia. kecil. Ya. Kalau itu kan dunia, Ya, dunia, ini masih- kan ini masih Regional ya. tapi dia keras orangnya. Jadi gue membayangkan nggak lama dia akan balik menyerang Iran lagi. kan selama ini serbuan-serbuan ke Iran itu kan memang ditujukan ke fasilitas-fasilitas khusus. Satu, mengejar nuklir itu, tempat-tempat untuk pengayaan Instalasi nuklir dan lain-lain Iya. lah. Yang kedua, tempat-tempat yang dicurigai sebagai perlindungan pimpinan-pimpinan, jenderal-jenderal dan pemimpin Iran. Sehingga peluru kendali yang diluncurkan itu Tepat sasaran. tepat sasaran, tetapi kerusakannya nggak masif. Iya. Karena memang sasarannya itu. Tapi kalau misalnya ini Netanyahu ini marah, kan bisa ngawur. Gitu kan, Dan sangat mungkin ya marah. Sangat mungkin ngawur. Sangat mungkin ya. Dan presidennya kan Trump. Sebagai pendukung Israel ngawur juga kan? Ya. Gitu. Ya, ya, kita paham. Itu yang bahaya. Ya gitu. itu. Tapi Netanyahu di backup sama Trump. Itu menurut gue dua monster yang gila. Sama-sama gilanya kan, gitu. Itulah dua orang gila. Dua orang gila. Jadi menurut gue ini nggak bisa dianggap enteng antara Iran sama Keadaan dunia ditentukan oleh Ya, karena efek ekonominya kan pertama kerusakan dan korban pasti gede. Yang kedua efek ekonominya kan juga dahsyat. Karena kalau Selat Hormuz itu sampai ditutup, itu kan pengiriman minyak ke penjuru dunia turun. Dan itu akan mempunyai dampak yang banyak. Sekarang harga minyak kan udah Dan kalau mulai naik. bandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh negara-negara pemilik senjata itu nggak worth it. Berapa sih keuntungan yang didapat dari? Oh, dia tetap untung besar. Ya, tapi nggak worth it bagi dunia. Iya, Iya. itu maksud gue. Cuman kan biasanya pabrik senjata nggak mikir itu. Nggak mikir. Dan lalu apa urusannya kita sampai ngomongin ini? Iya. Apalagi ngomongnya ke Pak Presiden. Ya, Apa tujuannya, Ji? tujuannya ini Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia yang selama ini sejak zaman Soeharto sebenarnya, bukan hanya kita udah berapa kali ganti presiden, kita konsisten memainkan peran kita sebagai penengah. Kita adalah negara Muslim terbesar yang netral di kawasan itu, sehingga kita dihargai oleh pihak kiri maupun pihak kanan. Kita netral, kita aktif baik sebagai negara yang memberikan bantuan kemanusiaan maupun aktif dalam memberikan solusi-solusi. Bahwa solusi kita lebih banyak ditolak itu soal Lain perkara. Tapi kita berperan aktif, dan menurut gua ini momentum juga buat Prabowo untuk memerintahkan diplomat-diplomat di Deplu untuk segeralah mencoba menjadi penengah di Tapi Depok konflik kelihatannya nggak banyak. apalagi sekarang Pak Presiden lagi di Presiden lagi. kunjungan luar negeri di Rusia. ke Rusia. Pada saat ini kita bicarakan, pada saat ini ditayangkan Chandra, mungkin Pak Presiden udah di Jakarta, Ji. Kita bisa temui langsung aja nanti kan. Intinya adalah Pak Prabowo akan bertemu juga satu tokoh kunci dunia yang kira-kira akan bisa berperan membantu menengahi. Chan, kalau gitu rekamannya sebelum lu tayangkan kirim ke Pak Presiden dulu. Paling nggak sebelum ketemu Putin. Ya, sejam sebelumnya juga nggak masalah lah, ya kan. Ya, hari-hari ini kan memang Presiden Prabowo kunjungan ke Rusia kan. Iya. Dan saya kira memang momentum yang pas pada saat dunia membutuhkan ya katakanlah juru damai atau menahan agar perang ini bisa mungkin berhenti agak susah, tetapi bisa diredam pelan-pelan, maka orang macam Presiden Prabowo, Presiden Putin itu memainkan peran yang kunci, karena mereka mungkin agak susah mengakses ke Netanyahu ya, tapi ke Trump kan biasa itu presiden kita teleponan sama Trump kan, apalagi si Pak Putin
juga Ya, sejak awal Trump memang terkesan dengan Pak Prabowo Prabowo, karena bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bagus, gitu. iya. Ya. Itu Salah satu contoh keberhasilan diplomasi kita misalnya contohnya adalah itu gagasan Trump untuk memindahkan orang dari jalur Gaza Iya. keluar. Itu ya. kan nggak dilaksanakan. Iya. Karena Indonesia sehari-hari awal langsung itu Departemen Luar Negeri langsung mengirim bahwa kita menolak itu. Dan ternyata nggak dikerjakan sampai sekarang. Jadi Indonesia itu bisa memainkan peran yang signifikan. Apalagi kalau Pak Prabowo mendorong supaya mempercepat ini. Pak Prabowo memang sosok yang memungkinkan ya. Iya, karena kan itu dia punya kedekatan dengan Trump. Maksud saya bisa dengan mudah mengakses dengan Trump. Kemudian juga saya mau Putin saya pikir sama saja. Cuman bedanya kan kalau Putin ini kan orang yang biasa tidak suka publikasi kan. Jadi meskipun saya yakin komunikasi itu bisa intensif, tapi nggak boleh di Antara Putin dengan Pak Prabowo, Prabowo. ya. Kalau lo pun lo meragukan Menteri Luar Negeri, gua ngomong diplomat kita itu udah canggih-canggih. Apa perlu diragukan Menteri Luar Negeri? Enggak, tadi kan lo bilang emang kita bisa mengandalkan. Oh, oke. Kalaupun Kita ragu pada meragukan menterinya. Ya. itu jajaran Deplu, diplomat Deplu. Oh, canggih. Hasil dari Ibu Retno dan sebelum-sebelumnya itu menurut gua kita punya diplomat canggih. Iya. Di seluruh dunia diplomat kita canggih. Ya, dan banyak orang juga mengkhawatirkan bahwa kalau berlarut, apalagi Amerika sudah mengirim kapal induk, sudah keluarlah itu ke arah Timur Tengah, kita belum tahu di mana dia akan sampai. Banyak yang kemudian khawatir bahwa ini akan memicu Perang Dunia III. Ya, bisa ke sana, tapi kalaupun toh itu kekhawatiran itu dianggap berlebihan, yang jelas dari sisi ekonomi kan sudah terasa. Sudah terasa. Harga minyak sudah naik terus. Kita APBN kita kan kalau nggak salah 82 dolar ya minyaknya. Tapi kalau itu nanti naik 100 terus, efeknya kan banyak karena pemerintah harus mensubsidi kan. Untuk sekarang aja untuk kegiatan makan siang gratis saja sepertinya tertatih-tatih kan? Iya. Gitu. Apalagi harus kalaupun Trump keras lalu memihak Benyamin Netanyahu untuk memutuskan tindakan-tindakan yang lebih destruktif, kan Pak Prabowo bersama Pak Putin ini bisa mengajak solidaritas negara-negara lain untuk mendesak pupung. Sekarang Trump juga dalam posisi yang tidak bagus di dalam negeri. Terjepit juga. Di dalam negeri dia makin besar kemarin demonya gila itu yang melibatkan hampir semua, bukan hanya pertamanya kan hanya imigran aja karena keputusannya memang merugikan imigran. Sekarang kan udah enggak, semua orang ikut. Ya, banyak kebijakan Trump yang dianggap melanggar konstitusi kan? Iya. Paling enggak melanggar konstitusi masing-masing negara bagian kan. Kan bedanya negara federal sama negara kesatuan itu, kalau negara federal itu kan kekuasaannya dari mereka, sebagian diberikan ke federal gitu. Nah, ini sudah melampaui apa yang diberikan oleh negara federal. Gitu. Ya. Karena ini sudah azan, maka saya kira ini udah waktunya kita tutup ya kan, dengan satu harapan kepada Pak Prabowo bahwa inilah satu momen yang sangat penting yang Bapak bisa mengambil peran melakukan sebuah langkah yang bersejarah, mungkin mencegah terjadinya Perang Dunia III. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.